Hai, Pintu Kartel di sini. Kali ini gue akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul Bigfoot Family yang rilis pada tahun 2020. Singkatnya, film ini menceritakan perjalanan keluarga Bigfoot yang ingin menyelamatkan ekosistem bumi dari pencemaran limbah pabrik. Seperti apa keseruannya? Makanya sebelum kita mulai, buat kalian yang suka dengan alur cerita film animasi seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke lah, pintu kartel sudah dibuka dan selamat menonton. Pada awal film kita diperlihatkan dengan adegan kejar-kejaran antara seekor kelinci dan serigala, sampai pada akhirnya tibalah mereka di tepi jurang. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Adam berhasil mengembalikan ayahnya agar dia bisa hidup kembali di rumah bersama keluarganya. Suatu ketika saat sang ayah masuk ke salah satu acara televisi, dia ditanya perihal bagaimana cara untuk bertahan hidup selama ini. Bigfoot pun menjawab kalau saat ini dia sedang berada di situasi yang sangat rumit, karena kini Bigfoot sedang bekerja di perusahaan farmasi. Ditambah lagi dia juga belum bisa menyelesaikan pekerjaannya, maka dari itu dia tidak bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Bigfoot juga merasa telah berhutang kepada Adam karena dia belum bisa menepati janji untuk menemani putra kesayangannya itu. Sementara itu di rumah, terlihat kalau Adam, Shelly, bersama hewan lainnya pun sedang fokus melihat acara tersebut. Setelah melihat acara itu, Adam pun berangkat ke sekolah dan dihampiri oleh teman-temannya yang sangat mengidolakan sang ayah. Namun Adam ini justru risih dengan keadaan itu, sehingga membuat Adam berlari keluar dari sekolahnya. Di saat Adam keluar, dia bertemu dengan Emma, sang teman wanita yang dia sukai, dan pada akhirnya mereka berdua pun pulang bersama. Hingga setibanya Adam di rumah, dia pun dibuat kaget dengan poster-poster ayahnya yang terpampang di rumahnya. Dan ternyata ayah Adam telah pulang bersama seseorang yang sedang bernegosiasi tentang job Bigfoot selanjutnya. Namun di sana Bigfoot mendapatkan sebuah surat dari Alaska. Surat itu bertuliskan nama Fem dan James, yang mana berisi tentang perusahaan yang bernama X-Trade. Dan ternyata perusahaan itu sangat membahayakan ekosistem di sana. Lantas mereka berharap jika Bigfoot bisa menghentikan aksi bejat dari perusahaan tersebut. Dengan keputusannya yang alot bersama keluarganya, pada akhirnya Bigfoot pun meyakinkan mereka untuk bisa pergi ke Alaska demi menolong orang itu dan juga demi keselamatan bersama. Meskipun Adam masih belum memperbolehkan ayahnya untuk pergi, namun Bigfoot tetap berangkat menaiki pesawat untuk sampai ke Rocky Valley, Alaska. I like the action movies. Here we go. Come on. Boring shots. Setibanya di Alaska, Bigfoot tak melupakan untuk ngevlog, ya ala-ala YouTuber gitu demi kepentingan konten. Di sini Bigfoot menjelaskan bahwa Rocky Valley adalah kota bekas pertambangan yang telah mati lebih dari seabad. Saat sedang asik ngevlog, Bigfoot dikagetkan dengan kehadiran seekor rusa yang merasa kalau Bigfoot mengganggu wilayahnya. Oke, kita berpindah ke perusahaan X-Trade, yang dimana dua orang yang sebelumnya mengundang Bigfoot sedang melakukan aksi demo di depan perusahaan. Meskipun perusahaan sudah didemo oleh dua orang saja, sayangnya nggak ada yang berani memprotes perusahaan raksasa tersebut. Pada akhirnya Bigfoot pun telah sampai dan bertemu dengan dua orang yang sebelumnya mengirimi dia surat. Lantas Bigfoot menanyakan perusahaan mana yang akan segera ditangani dan meminta mereka untuk memperlihatkan tempat perusahaan X-Trade. Mereka lalu menjelaskan bahwa perusahaan yang mereka tuju ada di seberang jembatan yang dijaga ketat oleh para pengawal. Tiba-tiba seseorang yang bernama Arlo pun datang dari belakang Bigfoot. Dia langsung memperkenalkan dirinya. Dan karena hanya mereka berempat yang melakukan demo, Bigfoot mencoba menyebarkan vlog miliknya agar semua orang bisa ikut serta dalam penanganan yang sedang dia hadapi. Sementara itu, Adam yang sudah berada di rumah melihat siaran langsung vlog dari ayahnya yang hanya dilihat oleh 14 penonton saja, guys. Akhirnya membuat Adam berpikir untuk mengedit video ayahnya itu agar bisa menjadi lebih menarik dan dilihat oleh banyak orang.
Di sana Adam juga menghubungi Emma untuk menyebarluaskan video ayahnya itu ke teman grup sepak bolanya. Dan ternyata strategi Adam pun berhasil yang membuat viewers ayahnya pun meledak dalam seketika. Di pagi harinya Bigfoot pun tak menyangka dengan kehadiran orang-orang di sekelilingnya. Di sini dia kaget karena videonya menjadi viral dalam semalam. Kini semua laporan dari Bigfoot pun telah menjadi berita hangat di televisi. Bahkan salah satu stasiun televisi pun meliput aksi Bigfoot bersama pendemo lainnya. Wartawan juga mencoba untuk menghubungi direktur perusahaan X-Rite. Ketika itu Connor Mandrake, yaitu sang direktur perusahaan itu, menjelaskan bahwa minyak yang mereka kelola adalah minyak bersih dan tidak merusak lingkungan sekitarnya. Di sana Connor terus mengerahkan segala upaya agar dia bisa mengelola minyak bersih, dan dia hanya meninggalkan limbah berekologi nol sehingga bermanfaat bagi lingkungan. Melihat cuplikan itu, Bigfoot tidak percaya dengan hal tersebut karena Connor sangat ketat menjaga perusahaannya. Di sini Bigfoot justru semakin curiga dan akan mencari tahu tentang perusahaan itu agar dia dapat membuktikan jika yang dikatakan oleh Connor itu adalah sebuah kebohongan. Lantas dia pun menyusun strategi agar X-Rite dapat ditutup selamanya. Dan pada malam harinya Bigfoot pun melancarkan aksinya seorang diri. Lalu benar saja, akhirnya dia menemukan sebuah bukti bahwa Connor telah berbohong. Namun sayangnya, saat dia sedang akan membuktikan apa yang dia lihat, Bigfoot justru tertangkap oleh para penjaga. Sementara itu, Adam memastikan kembali video ayahnya itu dan menemukan bahwa video ayahnya telah terhapus. Kemudian dia pun mencoba untuk menghubungi Bigfoot. Namun naas, semua akses yang terhubung dengannya pun tiba-tiba tidak aktif. Sedangkan di ruang keluarga, mereka sedang melihat berita yang menyatakan bahwa Bigfoot telah hilang dimakan oleh serigala. Melihat hal itu, pihak keluarga pun gak percaya dong. Hingga akhirnya Adam, Shelly, Wilburn, dan Trapper memutuskan untuk mencari sang ayah di Alaska. Bermil-mil perjalanan pun mereka lalui dengan tenang. Hari demi hari berjalan, dan akhirnya sampailah mereka di Rocky Valley, Alaska. Kedatangan keluarga lantas disambut dengan mengejutkan oleh salah satu pendemo. Saat itu Sally kemudian memutuskan untuk pergi mencari Bigfoot bersama Arlo dan meninggalkan Adam, Wilburn, dan Trapper di dalam mobil. Singkat cerita, karena lelah menunggu sang ibu yang tak kunjung datang, Adam memutuskan untuk keluar mobil dan mencari ayahnya sendiri. Namun hal itu justru dicegah oleh Wilburn dan Trapper yang khawatir akan bahaya di luar sana. Tak lama kemudian mobil Adam dihampiri oleh mobil milik perusahaan X-Rite yang mengaku kalau kedatangan mereka diperintah oleh ibu Adam untuk menjemputnya. Mendengar kata-kata itu mereka gak percaya, hingga akhirnya Wilburn dan Trapper pun keluar untuk melawan para penjaga itu. Namun mereka berdua justru terkena tembakan bius hingga mereka pun pingsan seketika. Beruntung Adam berhasil kabur dari kejaran penjaga. Di sepanjang perjalanan Adam terus berlari dan sialnya jatuh ke sebuah jurang, sehingga para penjaga pun pergi dan mengira kalau Adam sudah mati. Akan tetapi Adam berhasil lolos dan tersangkut di atas pohon. Sembari berjalan, Adam pun terus berpikir tentang keberadaan orang tuanya, hingga sampailah dia di sebuah gua dan bertemu dengan seekor serigala. Di sini Adam mendapati info dari serigala bahwa perusahaan X-Rite telah membuat ekosistem di tempatnya pun telah rusak. Maka dari itu si serigala berniat untuk memangsa semua manusia tanpa ampun. Namun saat itu Adam menawarkan ke serigala untuk percaya kepadanya dan juga ayahnya. Mereka berjanji bahwa akan menutup perusahaan X-Rite dengan mempertaruhkan nyawanya. Di tengah perjalanan mereka berdua bertemu dengan kelinci gunung yang sedang bersembunyi di antara batu. Karena serigala yang lapar, naluri pemburunya pun muncul. Serigala itu pun langsung mengejar kelinci yang naik ke pundak Adam untuk mendapatkan perlindungan. Pada akhirnya Adam dan serigala pun kembali melanjutkan penyusupan. Di sini mereka melewati jalur belakang, beralih ke perusahaan X-Rite yang kini telah mencemari lingkungan dengan cairan hitam yang muncul ke permukaan tanah.
Di atas bukit, Adam berhasil menemukan bukti kebohongan perusahaan X-Rite berupa video yang telah direkam oleh handphonenya. Kemudian Adam pun mengajak si serigala untuk menyusup kembali ke dalam agar menemukan kebusukan yang telah perusahaan X-Rite lakukan. Namun serigala memutuskan untuk tetap tinggal di sana karena dia nggak bisa menginjakan kakinya ke tanah yang sudah beracun. Lantas dia pun memberikan kepercayaannya kepada Adam untuk menyelamatkan lembah dari perusahaan yang tidak bertanggung jawab itu. Dengan langkah hati-hati, Adam berhasil menyusup ke dalam perusahaan X-Rite dan dia pun melihat secara langsung apa yang ada di dalam. Di sana Adam mengikuti langkah Connor menuju ke salah satu ruangan, dan di sana dia mendengar apa saja yang selama ini Connor cari. Adam juga nggak lupa untuk membawa bukti dan merekam apa yang dia lihat di depannya. Lalu setelah mendapatkan cukup bukti, Adam pun memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut. Namun sayangnya Connor melihat Adam dan membiarkannya pergi begitu saja. Merasa dirinya dapat keluar tanpa ada orang yang tahu, Adam lantas berlari menuju bukit dan di sana dia bertemu kembali dengan Arlo. Sontak dia pun menghentikan langkah kakinya dan mengikuti Arlo, yang ternyata dia adalah seorang suruhan dari Connor yang telah menyusup dan berpura-pura menjadi pendemo. What are you doing? You hippies are... Arlo here. Tell the boss I'm coming in with you. Beralih ke Wilburn dan Trapper yang melihat Adam sudah tidak ada di sana. Akhirnya mereka pun langsung memutuskan untuk beranjak pergi mencari Adam. Saat itu Wilburn mencoba untuk mendorong mobil, namun sayangnya nggak semudah itu cuy, karena mobilnya telah terperosok ke dalam lumpur. Lantas tiba-tiba datanglah seekor rusa yang sebelumnya mengamuk ke Bigfoot. Dengan emosi karena wilayahnya telah diganggu, dia justru mendorong mobil itu menuju ke perusahaan X-Rite sambil mengejar Wilburn. Lantas secara nggak sengaja hal itu justru membuat Wilburn dan Trapper masuk ke dalam perusahaan X-Rite dengan mendobrak paksa gerbang utama. Kembali ke Adam yang dibawa oleh Arlo ke hadapan Connor. Di sana Adam didorong ke sumur buatannya, disusul dengan gerobak besi yang menimpanya. Di dasar sumur, Adam berhasil selamat, tetapi kakinya terjepit oleh reruntuhan kayu. Hingga Adam hanya bisa menitipkan pesan di ponselnya untuk menyebarkan kebusukan perusahaan X-Rite. Di sini semua perasaan Adam pun diungkapkan. Begitu juga dengan rasa sukanya terhadap Emma. Di sini Adam mencoba untuk melepaskan diri dan untungnya dia berhasil lepas dari reruntuhan kayu yang menjepitnya itu. Ternyata di dalam sana Adam justru menemukan sebuah terowongan yang ketika dia telusuri, secara nggak sengaja Adam pun justru menemukan keberadaan Sally. Adam dan Sally lalu mencoba untuk mencari sang ayah. Dan beruntung berkat kemampuan pendengarannya, Adam dengan mudah mendengar suara ayahnya dan dia menemukan keberadaan ayahnya itu. Hingga seiring berjalannya waktu, keluarga Bigfoot pun berhasil berkumpul kembali. Di waktu yang bersamaan, masalah di perusahaan X-Rite akhirnya sudah dipecahkan. Di sini Connor berniat untuk melakukan pengeboran minyak dengan cara membom tempat tersebut dari dasar terowongan agar minyak bumi yang berada di sana bisa keluar ke permukaan dengan skala banyak. Nah, tanpa sengaja, keluarga Bigfoot melihat bom yang begitu besar, sehingga mereka bertiga memikirkan cara untuk menghentikan hal tersebut. Namun baru saja mereka mulai memikirkan sebuah rencana, keberadaan mereka ternyata ketahuan oleh salah satu drone yang melintas di belakang mereka. Hingga mereka pun dikejar dan diburu oleh para drone yang dikendalikan oleh Arlo dari dalam perusahaan. Beruntungnya mereka berhasil selamat dan mendapatkan kereta dorong untuk menelusuri terowongan dan melanjutkan rencananya. Namun apesnya, lagi-lagi perjalanan mereka terhalang oleh para drone yang kembali menyusul mereka dari dalam sana. Pada akhirnya jalur kereta mereka pun terputus tepat di bawah sungai. Adam pun mencoba untuk menyalakan HP-nya dan menemukan sebuah sinyal.
Lantas sebelum mereka jebur ke dalam sungai, di sini Adam berusaha untuk menyebarkan kebusukan perusahaan X-Rite, dan tak lama kemudian mereka pun terlempar ke atas sungai. Beruntung sebelumnya Adam berhasil mengirimkan video bukti ke media sosialnya. Setelah berhasil keluar dari sungai, Adam mendengar bom yang akan diledakkan dalam hitungan detik. Dengan berani, Adam langsung berlari menuju ke bom tersebut untuk memencet tombol stop agar bom itu bisa berhenti. Setelah aksi Adam yang mematikan bom dengan cukup menegangkan, Connor justru nggak kehabisan akal. Dia berniat meledakkan bom besarnya itu menggunakan sebuah bom kecil yang akan dilempar ke dalam pertambangan. Namun beruntungnya aksinya itu langsung digagalkan oleh Wilburn dan Trapper yang tiba-tiba datang ke sana. Untungnya di saat bom itu secara nggak sengaja terlempar ke terowongan bawah tanah, dengan cepat Bigfoot berhasil menangkap bom tersebut. Meskipun berhasil mengamankan bomnya, Arlo dengan senjata biosnya seketika langsung menodong Bigfoot di sana. Dan gak disangka-sangka, si rusa rusuh kembali muncul. Rusa itu pun langsung mengejar Arlo yang lari terbirit-birit ketakutan. Singkat waktu, video Adam yang berisi tentang kebusukan dari Connor juga telah berhasil tersebar ke orang-orang, sehingga Connor pun seketika langsung didatangi oleh pihak berwajib. Dan seketika para binatang yang ada di sana sekaligus keluarga Bigfoot pun sangat berbahagia karena mereka telah berhasil menyelamatkan ekosistem yang ada di kota Reco Valley, Alaska. Lantas sekarang keluarga Bigfoot pun menjadi sangat terkenal di mana-mana dikarenakan telah berhasil menyelamatkan cagar alam Alaska. Dan pada akhirnya Adam bertemu dengan Emma. Kali ini dia berani mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya ingin sekali mengajak Emma untuk berkencan. Ya, Emma yang juga sedari dulu menunggu Adam melontarkan kata-kata itu, lantas dia pun menerima dan mencium Adam di depan rumahnya. Sementara itu keluarganya yang diam-diam melihat kejadian itu sontak mengucapkan selamat kepada Adam. Dan film pun selesai. Oke guys, begitulah alur cerita film ini gue bahas. Dan semoga dengan menonton film ini kita dapat memahami jika mencari uang itu memang penting, tetapi alangkah baiknya jika tidak merusak ekosistem alam hanya untuk kepentingan komersial diri sendiri. Oh iya, sebelum gue tutup, gue ingin kalian sebarin video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya suka dengan alur cerita film animasi seperti ini. Oke lah, Pintu Kartel di sini izin pamit, see you in the next film.